ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إخوتي في الله معاشر الحاضرين والحاضرات Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua selalu diridhai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua rahmat dan karunia yang kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba yang syakirin. Mudah-mudahan selalu menjadi hamba yang mengokohkan tauhid dan akidahnya tanpa mencoba untuk mencampurkan sedikit pun dengan kesyirikan. Karena orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ketika mereka beriman dan benar-benar beriman tanpa ada campurnya sedikit pun dengan kesyirikan, itulah orang-orang yang akan benar-benar mendapatkan kenyamanan. Dan aman di sini adalah selain di dunia, tapi tentu saja aman di sini di yaumal mahsyar. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa taat, patuh kepada sunnah-sunnahnya, karena taat kepada sunnahnya itulah yang benar-benar memberikan kebahagiaan hidup kita, keselamatan hidup kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dan pertolongannya di satu hari di mana semua kita benar-benar menunggu-nunggu pertolongan itu. Di satu hari di semua kita merasa amalnya kurang. Tidak ada orang yang akan merasakan amalnya banyak. Pada saat kesulitan itulah yang kita perlukan adalah syafaat, pertolongan. Dan itu dijanjikan oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi umat-umatnya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat itu. Mudah-mudahan malam ini kita bisa selesaikan apa yang berkaitan dengan adillatul ahkam, supaya setelah ini nanti kita bisa masuk kepada kaidah. Karena mungkin sudah lama kita menunggu-nunggu kaidah itu, belum juga sampai-sampai. Sampai sekarang pun masih bicara adillatul ahkam. Ya, barangkali ba'da Ramadan kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada dua dalil yang akan kita coba lihat. Yang pertama adalah qaul sahabi, perkataan atau pandangan pendapat para sahabat. Dan yang kedua syar'u man qablana, syariat orang yang sesudah kita. Ini dua hal yang menjadi masuk dalam kategori adillatul ahkam al-mukhtalafu fiha. Dalil-dalil hukum yang memang para ulama ada semacam perbedaan pandangan di kalangan para ulama dalam mendudukkan apakah qaul sahabi itu sebagai hujjah atau bisa dijadikan dalil hukum atau tidak. Perbedaan mereka sebenarnya bukan pada apakah pendapat para sahabat itu
penting untuk dijadikan dalil, bukan pada itu. Tetapi ada pada apakah ia bisa menjadi hujjah dalam artian kalau sudah ada pendapat atau kaul mereka, kita tidak boleh lagi pindah kepada kaul yang lain. Nah, ini yang sebenarnya mereka perselisihkan. Adapun perkara bahwa kita harus merujuk kepada pendapat para sahabat, itu semua sepakat. Karena mereka lah yang hidup di zaman risalah. Mereka yang hidup di zaman di mana ayat Al-Quran diturunkan. Mereka yang paling mengerti ayat ini untuk siapa, bicara tentang apa, kenapa diturunkan, mereka hadir pada masa itu. Oleh karena itu, qaulus sahabi sangat penting untuk dijadikan rujukan. Nah, namun yang mereka perselisihkan, apakah sebagai hujah yang dalam artian kalau sudah ada itu, kita tidak bisa pindah kepada yang lain. Baik, sebelum kita masuk ke situ, perlu kita tahu dulu, sahabat itu siapa? Kalau dikatakan qaulus sahabah atau qaulus sahabi, yang sahabi itu siapa? Siapa yang disebut dengan sahabat? Yang sahabat itu adalah mereka yang hidup di zaman Rasul, ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada beliau dan wafat di atas iman. Itu yang sahabat. Kalau ada dia yang beriman kepada Rasul tapi tak ketemu, sahabat enggak? Raja Najasyi itu sahabat atau tidak? Kan ada Raja Najasyi ketika sahabat hijrah ke Habasyah disambut oleh raja itu. Yang pada akhirnya ketika dia wafat, Nabi pun menyolatkannya secara gaib. Kalau Nabi menyolatkannya berarti dia Muslim. Tidak mungkin yang tidak Muslim disolatkan. Tapi bisa tidak disebut sebagai sahabat? Ketemu tidak sama Nabi? Jadi kata kuncinya penting. Beriman ketemu sama Rasul, beriman dengan beliau dan wafat di atas iman. Adapun orang-orang yang berimannya ketika Rasul sudah wafat, apakah dia hidup pada masa Nabi tapi tidak beriman dia? Wafat Rasul, nanti setelah Nabi wafat baru dia beriman. Kira-kira sahabat atau tidak? Jadi ada banyak hal juga sebenarnya yang dibicarakan oleh para ulama, maka perlu kata kunci dalam definisi. Maka orang yang ketemu beliau dan di saat sadar. Nah, ini juga definisi ini sebenarnya menolak keyakinan orang-orang hari ini yang mengatakan masih mungkin ketemu dengan Nabi dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar. Berarti yang ketemu itu sahabat. Kan ada tuh sebagian orang yang mungkin tingkat kewaliannya mungkin sudah lebih daripada yang lain, ngaku-ngaku dia ketemu Nabi, bahkan Nabi pula yang mendatangi dia. Dicium pula lututnya oleh Nabi. Dan dalam keadaan tersadar, bukan dalam mimpi. Berarti dia sahabat. Kita yang kalau ketemu kita sama wali tadi itu, berarti kita tabi'in. Berarti kita tabi'in jadi kan? Karena tabi'in adalah orang yang ketemu dengan sahabat. Rancu jadinya. Oleh karena itu pahami baik-baik. Sahabat jelas yang sahabat itu jelas adalah ketemu sama Rasul dan beriman dan wafat dalam keadaan beriman. Itu yang disebut dengan sahabat. Jadi perkataan mereka itulah yang dikarenakan oleh mereka adalah orang yang berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diyakini oleh para ulama apa yang dikatakan oleh para sahabat jika tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Nah, masih ada lagi penekanannya. Ketika ada sesuatu yang dikatakan oleh para sahabat atau ada di antara mereka yang beristihad, lalu tidak ada orang lain
yang menyelisihinya, sahabat yang lain maksudnya, yang menyelisihinya, maka itulah yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Maka perkataannya boleh untuk menetapkan sebuah hukum. Berarti apa ada nanti perkataan mereka lalu diselisihi oleh sahabat yang lain? Ada, dan banyak contohnya kan. Ada hal-hal yang kadang dikatakan oleh seperti Abu Hurairah lalu kemudian dibantah mungkin oleh seperti Aisyah dan yang lain sebagainya. Kalau seandainya ada yang yukhalifuhu, kalau seandainya ada yang menyelisihinya, berarti itu jelas nanti tidak bisa langsung dijadikan sebagai sumber, disebabkan oleh ada sahabat lain yang memang juga tidak menyetujuinya. Jumhurul ulama seperti yang ada di kalangan ulama usul dan ulama fikih seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dalam qaul kadimnya, dan bahkan juga dalam qaulul jadidnya Imam Ahmad ibn Hambal, golongan Hanafiyah, itu adalah kelompok yang setuju untuk menerima qaulus sahabi sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Adapun dari kalangan-kalangan yang lain, ada seperti dari kelompok Asy'ariyah dan mayoritas ulama mutakallimin itu menolak untuk menjadikan qaulus sahabi sebagai hujjah. Ini wajar karena ini masuk dalam adillah al-mukhtalafu fiha, dalil yang diperselisihkan, maka tentu saja ada di antara para ulama yang tidak sepakat untuk menjadikannya sebagai hujjah. Namun kalau kita lihat hujjah-hujjah mereka, ada yang hujjahnya dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun status hadisnya itu sedikit agak diperselisihkan dari tingkat kesahihannya, tapi didukung oleh argumentasi-argumentasi yang lain. Maka apa yang dikatakan oleh jumhurul ulama itu nampaknya memang bisa dikatakan lebih kuat. Karena alasan-alasan yang tadi itu. Sahabat adalah mereka yang paling mengerti dengan isi Al-Quran karena kepada mereka ayat itu diturunkan. Yang paling mengerti dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mereka yang diperintahkan. Nah, apa di antara hadis yang mereka pakai? Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi, ashabi kan nujum bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Artinya sahabatku itu bagaikan bintang-bintang, siapapun di antara mereka yang kalian ikuti maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Ini yang tadi dikatakan sebagai sebuah hadis yang diperselisihkan oleh para ulama, tetapi diperkuat nanti oleh yang lain. Karena ada juga hadis yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung memerintahkan untuk mengikuti di antara sahabat-sahabat mereka, khususnya adalah Khulafa ar-Rasyidin. Apa di antara hadisnya? Di antaranya adalah sebuah hadis yang datang dari Hudzaifah di mana Nabi berkata, iqtadu billadzina min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah orang-orang yang sesudah saya, Abu Bakar dan Umar. Berarti dengan perintah langsung dari Nabi. Bahkan kalau untuk Khulafa ar-Rasyidin itu ada sunnah Khulafa ar-Rasyidin yang diperintahkan oleh Nabi untuk diikuti. Kalau yang di sini yang disebut adalah Abu Bakar dan Umar. Itu menunjukkan ketinggian derajat dua sahabat ini. Hadis ini menunjukkan ketinggian dan kemuliaan dua orang sahabat ini, Abu Bakar dan Umar. Kalau untuk Khulafa ar-Rasyidin ada alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz. Ikutilah sunnahku dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin sesudahku. Ar-Rasyidin al-Mahdiyin,
Ini sifat yang disematkan oleh Rasul langsung untuk mereka. Rasyidin, Mahdiin. Sudahlah Rasyid, Mahdi lagi. Rasyid itu cerdas, Mahdi berada pada petunjuk. Oleh karena itu, Khulafa Rasyidin, bahkan kalau kita bicara ijma, kalau seandainya Khulafa Rasyidin sudah sepakat umpamanya, boleh hendak kita pindah kepada pendapat yang lain. Jadi punya kekuatan tersendiri. Nah, inilah beberapa riwayat yang dijadikan alasan oleh mereka yang cenderung untuk menempatkan qaulus sahabi itu sebagai hujjah, sebagai dalil di dalam penetapan sebuah hukum. Dan itu yang lebih kuat. Karena kalau dengan tidak menempatkannya sebagai hujjah, tidak menjadikannya sebagai sumber hukum, nanti akan banyak hal-hal yang ternyata hukum itu ditetapkan berdasarkan qaul sahabi. Kalau seandainya itu tidak dijadikan sebagai sumber penetapan hukum, berarti kita akan menolak hukum yang sudah ditetapkan oleh mereka. Ada beberapa contoh sebenarnya yang dijadikan yang diangkat oleh para ulama tentang qaulus sahabi. Kalau kita lihat dalam usul fikih, dalam buku-buku usul, itu yang sering dijadikan contoh itu adalah apa yang diputuskan oleh Abu Bakar As-Siddiq tentang bagian warisan dari seorang al-jaddah, nenek. Jadi berapa bagian warisan yang akan diraih oleh seorang nenek. Itu diputuskan oleh Khalifah Abu Bakar ketika ada seorang nenek yang bertanya tentang kadar yang didapatnya atau yang dapat diterimanya dari harta warisan. Abu Bakar ketika itu tidak menjawabnya secara langsung, tetapi beliau mengumpulkan para sahabat-sahabat yang ada. Lalu menyampaikan masalah yang dia hadapi. Adakah di antara sahabat yang bisa memberikan pandangannya atau tidak? Maka ada di situ Al-Mughirah ibnu Syu'bah, salah satu dari sahabat Rasul yang mencoba untuk memberikan solusi dan mengatakan bahwa Nabi pernah mengatakan, berilah seorang nenek itu 1/6 dari harta warisan. Perkataan Al-Mughirah itu diperkuat oleh Muhammad ibn Maslamah sehingga Abu Bakar menjadikan sebagai keputusan dalam pembagian warisan. Ini yang contoh yang biasa kita lihat dalam buku-buku usul untuk qaul as-sahabi. Kenapa disebut qaul as-sahabi? Karena yang menetapkannya adalah Abu Bakar. Apa dasar Abu Bakar itu? Al-Mughirah ibn Syu'bah, Muhammad ibn Maslamah, dua orang sahabat. Namun demikian, sebenarnya Mughirah ibn Syu'bah ini kan menyampaikan apa yang pernah dikatakan Nabi. Karena kata Mughirah itu, Nabi pernah bersabda, atau mungkin dia yang mendengarkan sabda, atau dia yang menyampaikan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu, apa yang diputuskan oleh sahabat, inilah yang membuat para ulama meyakini mestilah didasari oleh apa yang mereka dengarkan atau apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kekuatan hujah mereka. Atau mungkin memang mereka beristihad dan menetapkan sebuah hukum. Apalagi kalau nanti yang menetapkan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tentu akan bisa diikuti. Seperti menetapkan secara berjamaah, secara terus-menerus oleh Umar ibn Khattab dalam sholat tarawih. Padahal pada masa Nabi hanya tiga malam. Malam keempatnya ditengok oleh Nabi, sudah membeludak, masjid itu sudah tidak muat lagi dan menunggu-nunggu Nabi. Tapi Nabi tak keluar sampai subuh. Sampai subuh. Nabi ketika subuh baru keluar untuk mengimami sholat subuh tentu saja.
Nah, dan Nabi berkata setelah itu, saya tahu malam tadi kalian sudah kumpul-kumpul dan menunggu-nunggu. Tapi saya tak keluar. Akhsha an tufrada alaikum. Saya khawatir itu nanti akan menjadi sebuah kewajiban dan barangkali kalian tidak sanggup. Tapi Abu Bakar, pada masa Abu Bakar di Masjid Nabawi itu sekelompok ada yang sholat di sini, ada lagi sekelompok di bagian yang lain. Umar berpikir ini kayaknya tidak baik seperti ini. Disitulah muncul sebuah pemikiran atau ide dari Umar bin Al-Khattab untuk menyatukan jamaah dengan satu imam. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Tamim Ad-Dari kalau tidak salah, dia ada yang ditunjuk oleh Umar bin Al-Khattab untuk memimpin sholat itu. Maka mulai saat itu mereka sholat dengan satu imam. Dan terus dengan satu imam. Bahkan dengan rakaat yang kalau dalam riwayat dikatakan dengan jumlah rakaat 20. Tapi menyatukan itu pada masa Nabi selama Ramadan tidak ada. Bahkan tarawih pada masa Nabi pernah dia tarawih di awal malam, pernah tarawih di pertengahan malam, pernah tarawih sudah bagian ujung. Nah, maka menyatukan tadi itu dan satu imam berarti itu datang dari Umar ibn al-Khattab. Itu yang diikuti sekarang. Itu yang diikuti hari ini. Karena memang kita sholat secara bersama dengan satu imam. Nah, ketika kita jadikan qaulus sahabi, ketika para ulama menjadikan itu sebagai hujjah, qaulus sahabi, maka perbuatan kita menjadi benar karena itu bisa dipegang sebagai hujjah apa yang dikatakan oleh qaulus sahabi. Kan di saat itulah Umar itu mengucapkan ketika dia lihat kan semua orang sudah sholat dengan satu imam, tidak ada lagi seperti yang sebelumnya. Disitulah beliau mengucapkan kata ni'matul bid'atu hadhihi. Ini adalah bid'ah yang paling nikmat. Ni'matul bid'atu hadhihi, nikmat bid'ah yang paling baik. Cuma kadang-kadang disalahgunakan pula dalil ini sebagai dalil untuk memperkokoh eksistensi bid'ah hasanah. Itu yang ini. Padahal kalau kita lihat yang tadi itu, apa sebenarnya yang menjadi tambahan Umar? Pada masa Nabi berjamaah ada, tarawih juga ada. Yang nikmat itu adalah ketika nampak kekompakan umat Islam yang mengerjakan secara bersama. Karena kalau dalam sendiri-sendiri satu kelompok di sana, kelompok di sini, kemudian mungkin mereka sama-sama mengerjakan dalam waktu yang sama, itu keadaan tidak baik karena menggambarkan ketidakbersamaannya umat Islam pada masa itu. Nah, ikhwati fillah, akan ada nanti banyak contoh yang bisa kita angkat. Itu untuk salah satu dari yang diistihadkan oleh Utsman ibn Affan itu azan 2 kali. Azan Jumat maksudnya. Azan Jumat yang dilakukan dua kali. Yang pertama itu untuk mengingatkan orang bahwa waktu Jumat sudah dekat. Maka azan pertama itu dikerjakan sebelum masuk waktu. Bukan sesudah masuk waktu. Karena kalau sesudah masuk waktu, hilang fungsinya. Apa fungsinya oleh Utsman? Pada masa Utsman itu kan umat Islam sudah semakin banyak, juga kegiatan pasar sudah lebih mudah untuk melupakan orang dan waktu sholat, waktu Jumat, maka diperintahkanlah oleh Utsman ibn Affan untuk mengumandangkan azan, dan azan pertama itu dikumandangkan di samping pasar.
Dicari tempat yang tinggi dekat-dekat dengan pasar agar orang mendengarkan suara azan. Sehingga ketika didengarkan suara azan itu, yang ada di pasar, Jumat sudah semakin dekat. Maka mereka pulang dan bersiap-siap. Nah, nanti untuk azan keduanya baru setelah masuk waktu. Nah, oleh karena itu enggak mesti dipermasalahkan sebenarnya masalah azan 2 kali, karena memang ada sunnah pada masa Utsman. Cuma sebaiknya dilakukan sesuai dengan fungsinya. Sesuai dengan fungsinya. Dan dikerjakan sebelum masuk waktu. Kalau sudah masuk, hilang fungsinya. Tidak sesuai lagi dengan sunnahnya Utsman bin Affan. Tapi bagaimanapun, itu sudah menjadi sebuah perbedaan. Bahkan kalau kita sholat Jumat di masjid-masjid di Maroko, itu azannya 3 kali. Azannya 3 kali. Dan berdekatan, semua setelah khatib naik mimbar. Khatib naik mimbar, lalu azan 3 kali berturut-turut. 2 dengan suara yang di luar, 1 nanti sudah mereka yang ada di dalam masjid, yang suaranya juga sampai keluar, tapi orangnya tidak lagi di mimbarnya, apa namanya itu, yang menara, tidak lagi di menara, tapi di dalam masjid. Jadi 3 kali. Nah, kecuali kalau kita sholat di kedutaan Indonesia, itu akan tetap 2 kali, karena tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang Maroko. Kata mereka itu dalam mazhab Maliki seperti itu. Jadi mereka mempertahankan apa yang ada dalam mazhab mereka. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang diperselisihkan oleh para ulama. Diperselisihkan itu berarti ikhtilaf. Yang mereka seandainya ikhtilaf itu berpegang kepada dalil, maka kita harus saling menghormati. Tetapi kalau seandainya tidak, maka kita perlu mencari tahu manakah yang lebih rajih, yang lebih kuat dari sekian pendapat yang ada. Ikhwati fillah, kita tidak memberikan lebih rinci karena saya ingin masuk pada syar'uman qablana ini biar kita habiskan adillah ini pada malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan jawab dulu suara azan. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tadi kita sudah bicara seputar qaulus sahabi, perkataan sahabat yang jumhurul ulama, mayoritas ulama dan ulama mazhab itu menjadikannya sebagai hujjah, sebagai sumber hukum. Dengan alasan mereka lah orang yang paling mengerti dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar mereka untuk dikedepankan, untuk dijadikan sebagai sumber hukum dari apa yang mereka ijtihadkan atau dari apa yang mereka katakan. Cuma memang sahabat dengan catatan tidak diselisihi oleh sahabat yang lain. Atau sahabat itu nanti ada dua kemungkinan. Ada sahabat yang masyhur, ada sahabat yang tidak dikenal, ya kan? Kalau seandainya sahabatnya masyhur seperti Khulafa Ar-Rasyidin, ini tentu akan lebih kuat lagi. Tapi kalau seandainya ada sahabat yang dia tidak terlalu dikenal, tak muncul gitu, jarang disebut-sebut dia sebagai orang yang mungkin menukil atau meriwayatkan sebuah hadis, itu pun oleh sebahagian, seandainya perkataannya tidak diselisih oleh yang lain, maka tetap bisa dijadikan hujjah. Tapi kalau diselisihi, itu lain masalah nanti. Seperti di antara sahabat yang mengatakan bahwa tangisannya ahlul bait itu bisa membuat mayat tersiksa di dalam kubur. Itu kan menjadi perselisihan di kalangan para sahabat sendiri. Oleh karena itu tidak bisa langsung dijadikan hujjah. Karena apa yang akan membuat mereka tersiksa tidaklah hanya sekedar disebabkan oleh sebuah tangisan. Itu kadang diyakini, maka di kita itu ada semacam keyakinan, jangan sampai nanti menetes air mata kita kena mayat. Ada enggak keyakinan seperti itu? Nanti membuat dia itu dari riwayat tadi tuh. Dari situ diambil, karena ada sebagian yang sampai ke sana apanya. Tetapi itu tidak bisa langsung menjadi hujah karena diselisihi oleh sahabat yang lain. Baik. Sekarang kita ambil yang terakhir. Syar'u man qablana. Syar'u itu artinya syariat. Man itu orang atau siapa. Qablana yang sebelum kita. Berarti syariat orang-orang sebelum kita. Syariat umat-umat terdahulu. Apakah ini bisa menjadi hujjah, menjadi sumber hukum? Apa yang berlaku pada mereka berlaku juga pada kita atau tidak? Itu. Al-Quran mengatakan, walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Jadi bagi semua generasi itu, bagi semua kalian itu ada konsep hidup, ada syariat yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini persoalan syariat, bukan persoalan akidah. Karena akidah umat terdahulu, nabi pertama sampai nabi terakhir itu akidahnya sama. La ilaha illallah. Perintah untuk menyembah hanya Allah dan larangan untuk berbuat syirik itu akidah semua nabi sama. Mulai dari yang pertama
sampai yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada satupun nabi yang menyuruh syirik, tidak ada. Semua melarang. Kepada umat mana saja mereka diperintahkan, ajakan pertamanya adalah u'budullah. Sembahlah Allah. Maka persoalannya ada pada syariat. Syariat baru muncul syariat yang berbeda dari satu generasi, dari satu umat, dari satu nabi ke nabi yang lain. Ternyata ada perbedaan-perbedaan syariat. Maka pertanyaannya, apakah syariat mereka berlaku untuk kita atau tidak? Ini juga menjadi sesuatu yang diperselisihkan. Tetapi agar kita paham bahwa syar'u man qablana itu nanti kalau sudah dibawa kepada penetapan hukum, maka dia akan dibagi kepada 3. Ada syar'u man qablana yang secara tegas Nabi menyatakan jangan ikuti. Maka tidak boleh diikuti. Apa contohnya? Perintah pada masa Nabi Musa itu kalau mau bertaubat, itu caranya dengan bunuh diri. Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian. Itu cara bertaubat. Sementara pada syariat Nabi Muhammad bunuh diri adalah dosa besar. Pada masa Nabi Adam boleh nikah dengan saudara kandung. Kan itu yang peristiwa terjadi Qabil Habil, terjadi perkelahian itu kan karena persoalan itu di antaranya. Boleh. Kenapa boleh? Tidak ada lagi yang mau dinikahin. Siapa yang mau dinikahi kalau bukan dari saudara kandung? Tapi pada syariat Nabi Muhammad, jangankan dengan saudara kandung, dengan saudara sesusuan pun tidak boleh. Karena saudara sesusuan itu tumbuh dari satu ASI yang sama. Maka ibu yang menyusukannya itu menjadi ibu dia, ibu sesusuan. Haram bagi dia untuk menikahinya. Haram pula semua yang menjadi mahram bagi saudara sesusuannya, haram juga bagi yang menyusukan tadi. Nah itu sesuatu yang nyata-nyata dilarang oleh Nabi. Dulu berlaku, Nabi melarang, maka jangan diikuti. Itu yang pertama. Yang kedua, syar'u man qablana yang nyata-nyata Nabi menyuruh, menetapkan kembali untuk sebagai syariat yang diikuti. Kalau seperti itu, maka menjadi keharusan bagi kita untuk mengikutinya. Apa contohnya? Puasa Nabi Daud. Kita yang wajibnya kan puasa Ramadan. Ada satu syariat pada masa Nabi Daud, sama yauman wa aftara yauman. Puasa sehari, buka sehari. Dan kata Rasul ternyata itu khairus siyam. Itu adalah puasa yang terbaik. Khairus siyami siyamu akhi Daud. Puasa yang terbaik itu adalah puasa umatku, saudaraku Daud. Puasa sehari, lalu berbuka sehari. Selang-seling dia, gitu terus. Ketika Nabi mengatakan seperti itu, maka itu adalah anjuran agar kita boleh atau dianjurkan bagi kita untuk melaksanakannya, tapi bukan sebagai sebuah kewajiban. Ada analisa yang menarik dikatakan oleh Ibnul Qayyim, kenapa Nabi mengatakan puasa yang terbaik itu adalah puasa Nabi Daud? Dia bilang begini, karena itu gambaran kesempurnaan iman seseorang. Ketika dia berpuasa, ketika seseorang itu berpuasa, maka saat itu dia bersabar dengan semua hal-hal yang dilarang oleh Allah saat dia berpuasa itu. Karena puasa itu kan kita sabar dalam ketaatan. Yang dilarang saat puasa itu bukan yang makan yang haram aja, makan yang halal pun dilarang. Sabar. Dan besoknya ketika dia berbuka, tidak lagi puasa, maka dia akan menjadi hamba yang bersyukur dan menikmati semua yang kemarin dilarang. Maka kesempurnaan iman seorang hamba ketika tergabung dalam dirinya syukur dan sabar. Nah itu kata Ibnul Qayyim.
Maka puasa yang terbaik puasa Nabi Daud, sehari syukur, sehari sabar, sehari syukur, sehari sabar. Itu yang menyebabkan Nabi mengatakan khairus siyam, kata Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Nah, kalau sudah ada penetapan Nabi, enggak ada persoalan, enggak ada yang diperselisihkan karena Nabi yang membolehkan. Tinggal yang terakhir. Sesuatu yang disyariatkan pada masa Nabi, pada masa sebelumnya, tapi tidak ada pengingkarannya oleh Nabi dan tidak juga ada penetapannya sebagai sesuatu yang mesti diikuti. Nah, ini yang diperselisihkan itu. Apakah dibolehkan atau tidak? Nah, di sini perselisihan itu. Sebahagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak. Banyak yang mengatakan tidak. Dia bilang tawakuf karena tidak ada sesuatu yang datang dari Nabi gitu, maka tidak akan menjadi syariat. Tapi sebagian mengatakan boleh. Diberikannya contoh ju'alah, syariat ju'alah. Ju'alah itu memberikan upah kepada seseorang yang ketika ia berhasil mengerjakan apa yang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Dia beda nanti sama upah. Ju'alah beda sama upah. Umpamanya kita bilang begini, kalau umpamanya kita hilang dompet. Lalu kita katakan, siapa yang menemukan dompet saya kasih hadiah atau apa. Nyarilah orang. Kalau ada yang dapat, berarti dia dikasih. Itu namanya ju'alah. Kalau upah kan kayak tukang, kita minta bekerja, kasih upah. Kalau ju'alah, enggak. Mungkin dapat, mungkin tidak. Ketika enggak ada yang menemukan, berarti tidak ada yang mendapatkan. Itu bedanya. Ju'alah itu, oleh sebahagian, itu diambil dari kisah Nabi Yusuf. Ketika seorang raja dengan yang kehilangan rantang emasnya karena sengaja dimasukkan ke dalam karung saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Kan dimasukkan kan ke dalam karungnya Benyamin kan, adiknya Yusuf sendiri. Lalu di antara mereka ngomong, siapa yang mendapatkan rantang emas raja dapat hadiah. Ju'alah. Jadi kata sebahagian, ju'alah itu diambil dari itu. Berarti boleh. Tapi dibantah oleh yang lain. Ju'alah itu tidak mesti landasannya adalah kisahnya Nabi Yusuf. Tetapi landasan dari ju'alah itu sendiri ada dari sesuatu yang bisa dipahami dari yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikhtilaflah di kalangan mereka. Dan kita bisa bawa contoh-contoh lain. Contohnya begini. Bolehkah nikah itu maharnya jasa, bukan barang? Berpedomankan kepada kisah nikahnya Nabi Musa. Nikahnya Nabi Musa dengan seorang putri. Ada yang bilang itu putri Nabi Syuaib. Apa maharnya? Maharnya gembala kambing 8 tahun. Tapi kalau disempurnakan 10 tahun enggak apa-apa katanya. Akhirnya jadi 10 tahun. Jadi maharnya bukan barang tapi jasa. Nah, sekarang boleh enggak? Mahar jasa jaga ruko umpamanya. Berdasarkan kepada yang tadi. Ada enggak kira-kira? Kalau seandainya kita bawa pada dua pandangan tadi, yang mengatakan tidak, maka tidak. Tapi kalau seandainya ada nanti analisa yang bisa dibawa kepada yang dikatakan oleh Nabi, berarti kita berpegangkan kepada yang dikatakan Nabi. Contoh, ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi menikahkan sahabat dengan bacaan Quran. Bacaan Quran itu barang itu atau jasa? Tidak ada barangnya kan? Dia bukan maharnya Quran gitu. Kan kalian seperangkat alat sholat dengan Quran gitu kadang kan? Cuma karena dia sebagai mahar enggak pula dibuka-buka. Ini jadi hiasan aja di lemari enggak dibuka-buka. Jangan pegang-pegang tuh mahar saya tuh.
Padahal tujuannya agar dibaca. Nah, berarti ketika itu ada, maka bisa dijadikan sebagai landasan, cuma tidak lagi berpegang kepada syar'u man qablana tadi. Nah, oleh karena itu, bisa-bisa dalam persoalan ini yang mengatakan tidak, memang itu akan lebih dapat untuk diterima. Cuma yang mengatakan boleh, dia memberikan contoh, di mana contoh-contohnya itu bisa diambilkan dari apa yang dikatakan oleh Rasul. Maka terbantahkanlah apa yang mereka contohkan itu. Karena sebenarnya itu bukanlah syar'u man qablana. Tapi bagaimanapun, itu dua pandangan yang bisa kita baca dalam buku usul fikih. Ini mungkin yang kita bahas pada malam hari ini. Kita akan bertanya jawab insya Allah. Tapi waktu sudah masuk ini. Kalau ada yang mau dipertanyakan, dengan demikian kita akan masuk nanti pada kaidah usul. Tapi sebelum masuk pada kaidah usul itu, mungkin perlu kita ambil satu pertemuan mungkin terkait dengan memahami kaidah itu sendiri. Kaidah itu apa, kedudukannya seperti apa. Baru nanti masuk pada kaidah usulnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada? Silakan. Kita membayar tagihan-tagihan melalui online. Kalau dulu kan antri panjang-panjang kan, lama antri baru sampai giliran kita untuk membayar. Sekarang sudah ada media dengan kecanggihan teknologi, transaksi sudah bisa dilakukan secara online. Dan itu bukan hanya pada tagihan-tagihan, bahkan untuk berbelanja. Maka ada istilah e-commerce, elektronik komersial. Itu berbelanja dengan menggunakan media elektronik seperti itu. Kita beli barangnya ada di Jakarta, ada di Bandung, kita di sini, lalu transaksi pakai media. Termasuk diantaranya adalah membayar apa yang tadinya kita bayar secara manual. Bayar listrik sekarang, tidak perlu kita ke PLN. Tidak perlu kita ke kantor PLN. Tapi kita cukup ambil HP kita, lalu kita mungkin ada aplikasi, lalu kemudian kita bayar. Sampai di situ sebagai media yang memudahkan kita, tidak ada masalah. Cuma yang tadi itu, ya, melalui dia. Iya. Barangkali dia memberikan kita cashback tadi itu sebagai karena kita memilih dia untuk bertransaksi. Yang perlu dilihat dalam persoalan ini adalah ada enggak kira-kira hal-hal yang bisa menimbulkan kerugian salah satu dari pihak. Karena hukum asal dari muamalah itu boleh. Ini hukum asal nih. Sampai ada nanti di situ sesuatu yang melarang. Kita berikan contoh lain umpamanya. Kalau umpamanya ada banyak tempat di mana kita bisa membeli. Tapi ketika kita membeli di sini, kita mendapatkan sesuatu karena kita membeli kepada dia. Boleh enggak kita ambil itu? Ya kan? Entah semacam diskonnya atau mungkin sesuatu yang lain gitu kan? Karena kita sudah memilih dia sebagai tempat di mana kita membeli, ada jasa dia yang kita pakai. Ya barangkali apa namanya tadi itu? Toko
Barangkali Tokopedia itu karena kita menggunakan jasa dia, mungkin dia bekerja sama mungkin dengan pihak PLN dan dia mendapatkan sesuatu dari PLN, kan bisa seperti itu. Pokoknya yang harus dilihat di situ adalah ada enggak salah satu dari 3 hal. Pertama, gharar. Kedua, zulm. Ketiga, riba. Ini 3 hal ini jangan pernah ada dalam satu transaksi. Gharar itu ketidakjelasan. Kalau zulm itu dari kata zalim. Berarti ada pihak-pihak yang dirugikan. Yang ketiga, riba. Kalau tidak ada salah satu dari yang 3 ini, maka insya Allah itu dapat dibenarkan. Itu yang perlu dilihat sebenarnya, didudukkan, dibaca betul seperti apa yang terjadi. Kenapa dia berani memberikan 2.500? Tidak mungkin dia berani memberikan 2.500 kecuali karena dia pun mendapatkan keuntungan dari ini. Mungkin dari PLN atau dari pihak yang tadi dia bekerja sama. Tidak ada orang mau rugi bisnis, tidak ada. Pasti itu. Semua menginginkan keuntungan. Jadi ketika dia berani memberikan seperti itu, pasti ada keuntungan yang dia dapatkan mungkin dari pihak yang dia bekerja sama. Dan kita juga tidak dirugikan, malah diuntungkan karena mendapatkan cashback 2.500. Tapi perlu dilihat lebih baik, perlu dibaca betul seperti apa yang terjadi. Ada enggak kira-kira salah satu dari yang 3 itu? Wallahu a'lam. Ya. Sogoknya di mana? Sogok itu untuk kepentingan-kepentingan yang ingin kita dapatkan dan bisa-bisa kita mengambil hak orang lain. Itu sogok. Kita mau sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, enggak, kita sebenarnya yang berhak. Kita sogok dia agar kita dapat. Nah, kita ada jatah mahasiswa dapat beasiswa. Jatah beasiswa. Syaratnya pertama miskin. Ada orang enggak miskin, dia ingin dapat. Pokok Pak, kalau soal sekian itu apa? Itu sogok. Berarti ada hak orang lain yang kita ambil. Bukan kita yang berhak, tapi orang lain. Maka itu tidak boleh. Ada nanti sogok tapi tidak mengambil hak orang lain hanya untuk menjaga hak kita. Orang itu yang berdosa. Karena seharusnya dia tidak berbuat seperti itu. Itu kan hak kita kan. Sekarang tidak bisa kita dapat hak kita itu kecuali dengan memberi dia. Berarti dia yang berdosa. Karena itu memang hak kita. Jadi itu namanya, ada yang riswa itu ibtalu haqqil ghair, membatalkan hak orang lain. Ada yang ghairu ibtali haqqil ghair, yang tidak membatalkan hak orang lain. Nah, jadi yang tadi itu saya kira tidak bisa disamakan dengan sogok karena tak ada yang disogok. Kita juga bisa memilih yang lain untuk sebagai media dalam membayar, bertransaksi gitu. Wallahu a'lam. Tapi sekali lagi perlu dibaca lebih mendalam. Karena untuk menetapkan sesuatu tentu saja perlu kita pahami apa yang sesungguhnya yang terjadi. Baik, ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada saya bertanya. Pertanyaannya sangat mudah. Sangat mudah sekali. Yang betul kasih hadiah. Saya ingin seperti yang kita katakan di awal tadi, siapa sebenarnya yang dikatakan sahabat itu? Kayaknya lebih duluan itu. Dan Bapak dalam keadaan mudah kali soalnya. Karena mudah kali soalnya. Jadi saya kasih hadiah.
Ini alhamdulillah ada buku yang kemarin terbit alhamdulillah bulan Januari, fikih nawazil atau fikih kontemporer. Jadi 4 pendekatan dalam menyelesaikan kontemporer. Di dalamnya ada banyak masalah. Salah satunya yang dulu pernah ditanyakan, kalau nggak salah abang nanya dulu tuh. Atau yang lain tentang air limbah kemudian disucikan kembali. Iya. Jadi apakah air limbah itu lalu ada proses kemudian dia menjadi jernih lagi? Apakah dia suci kembali atau tidak? Nah, itu ada jawabannya di dalam ini. Adalah masalah-masalah yang lain seperti apakah cuci darah itu membatalkan puasa? Bolehkah cuci darah menjamak sholat? Dalam masalah zakat seperti zakat tanah, apakah wajib zakat tanah? Ada orang punya kepelingan tanah kan untuk dijual, itu ada zakatnya enggak tuh? Karena dalam kajian fikih zakat kan ada urudut tijarah, ada perdagangan kan, sesuatu yang dipajang untuk diperdagangkan. Sekarang dia punya tanah kapling yang memang tujuannya untuk dijual, tapi belum dibeli. Ketika dia sudah menawarkan, apakah itu sudah ada kewajiban dia untuk bayarkan zakatnya 1 tahun berikutnya? Kalau memang sampai nisab, meskipun itu dalam bentuk tanah gitu. Ada lagi, boleh enggak sibuk merekam khatib saat Jumat? Ini jeli yang kena nih. Dia khatib kan kata Nabi kan memindahkan batu aja enggak boleh kan? Nah, sekarang rekam dia, diatur-aturnya gini. Atau menerjemahkan khatib, boleh enggak? Bukankah khutbah itu untuk diambil mau'izahnya? Kalau orang khutbah di sini pakai bahasa Arab, apa yang mau dibawa pulang? Sekarang khutbah dia, lalu ada yang menerjemahkan. Selesai 1 paragraf diterjemahkan. 1 paragraf diterjemahkan. Dan masalah-masalah yang lain yang terkait dengan kehidupan sederhana, kehidupan keseharian kita. Bukan istihad dari saya, karena saya bukan orang yang mampu untuk beristihad, tapi kerja saya cuma mengumpul-ngumpulkan apa yang dikatakan oleh para ulama, oleh para pakar, lalu saya coba untuk mengambil kesimpulan kira-kira yang manakah yang pas untuk diambil. Termasuk diantaranya apakah uang yang didapat dari YouTube, iklan-iklan YouTube itu halal atau tidak? Jangan bangga-bangga kali banyak duit nanti dari YouTube itu. Jangan-jangan itu iklan riba yang kita dapat dari iklan itu. Atau iklan khamar yang kita dapat diberi kita untungnya sedikit oleh penjualan khamar dia tadi. Nah, jadi ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Kalau ada yang berminat barangkali bisa sama Akh Jali insyaallah. Silakan. Jazakallah. Barakallah. Dan ini ini untuk masjid, hadiah untuk masjid. Barangkali ada yang mau membaca gitu kan, nanti kalau ada pustakanya bisa ditempatkan ke Pak Imam. Jazakallah. Baik, demikian terima kasih. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Dan semoga majelis ini membuat kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah.